Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil iman wal islam wa hadana ila subulil haqqi wassalam wa 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmin hadza ila yaumil ba'thi wal qiyamah. Berdasarkan surat edaran rektor YN Madura terkait kondisi menghadapi virus corona, maka YN Madura memutuskan untuk kuliah online dan mahasiswa dihimbau untuk tidak masuk kelas dan diganti dengan kuliah online, diantaranya menggunakan media sosial atau baik itu media sosial Facebook, YouTube atau lainnya seperti Google Classroom. Untuk mata kuliah Teks Arab saya menggunakan Google Classroom dan YouTube sebagai media untuk pembelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat tibil qulub. Semoga kita semuanya terhindar dari virus corona. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang berkah, umur yang panjang. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila al-habib bin Abdul Mu'tah sallallahu alaihi darajatin fil jannah wa yu'alladati asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Wa ala niyati qada'il hajj wa qada'il nadas salam sihal afiyah wa ala niyati al-ibti'ad min virus corona wa ala niyati ilmin nafi' wa ala manawa sahibul muallif Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa ala manawa Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa ala manawa salafun salih wa ala kullin salih bi syafa'atin al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita baca sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Adapun mata kuliah saya tentang Teks Arab Hukum Keluarga Islam menggunakan kitab Al-Yaqut An-Nafis. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ini kitabnya, ini kitab syarahnya ditulis oleh putranya sendiri, yaitu Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Sedangkan untuk mahasiswa cukup membaca matanya saja yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Qasmu. Al-Qasmu ini adalah pembagian ya. Jadi kalau suami itu menikah lebih dari satu, maka nanti ada istilah al-qasmu. Tentunya ini khusus bagi seseorang yang akan menikah atau sedang menikah lebih dari satu, harus mempelajari ini. Sedangkan bagi suami yang hanya memiliki satu istri tidak wajib mempelajari ini, karena ini khusus bagi yang menikah lebih dari satu. Jadi dalam Islam itu ada istilah poligami. Poligami ini merupakan syariat Islam yang mana kita diperintahkan bagi kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Dalam Al-Quran dijelaskan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi ini merupakan dasar dari perintah laki-laki melakukan poligami. Namun di sini tidak berhenti di situ, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu al-qasmu nanti. Al-qasmu nanti pembagian jadwal giliran
suami untuk menginap di istrinya. Ini adalah al-qasmu. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian itu tidak mungkin adil, maka cukup satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Rasulullah SAW selama menikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra itu beliau tidak pernah memadu Siti Khadijah. Oleh karena itu wanita istri sekarang, wanita sekarang yang hendak menjadi istri atau yang sedang menjadi istri, berjadilah seperti Siti Khadijah, karena beliau tidak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Beliau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kalau kalian tidak bisa menjadi Siti Khadijah, maka jangan larang suami kalian untuk menikah lebih dari satu. Kalian harus menjadi dulu baru menikah. Boleh melarang suami kalian untuk menikah lebih dari satu. Kita langsung saja tidak membahas itu karena waktu sangat terbatas. Al-qasmu di sini adalah pembagian. Huwa al-adlu baina zaujat. Yaitu al-qasmu ini adalah al-adlu baina zaujat, adil terhadap pembagian waktu untuk istri-istrinya. Itu adalah al-qasmu. Kemudian al-adlu di sini yang dimaksud dijelaskan di syarahnya al-adlu fil mu'asyarah wan nafaqah. Jadi maksud dari adil di sini adalah adil dalam dalam mu'asyarah atau memperlakukan istri itu harus adil. Tidak boleh membeda-bedakan antara istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat. Itu harus adil. Kalau bajunya mereknya Lazada semuanya. Kalau Lazada ya, bukan Lazada, maaf, karena jarang lihat baju atau bajunya batik. Kemudian wan nafaqah juga, dan juga nafkahnya juga harus adil. Dan adil itu tidak harus sama. Misalnya istri pertama itu punya 3 anak, maka nafkahnya lebih banyak. Istri kedua hanya miliki 2 anak misalnya, nafkahnya lebih sedikit. Kemudian nafkah di sini juga nafkah lahir maupun batin. Hukumul qasmi. Adapun hukum qasmi itu, hukum membagi itu, hukumul qasmi baina zaujat, adapun hukum membagi atau adil terhadap istri-istrinya itu al-wujub ala zaujin bata'inda ba'dihinna ma'at taswiyah bainahunna inistawaina hurriyatan wariqa. Jadi hukumnya wajib. Jadi hukum seorang suami itu adil dalam muasyarah, dalam memberikan nafkah antara istri-istrinya itu harus sama. Jika itu sama-sama hur, sama-sama merdeka, atau sama-sama budak. Jadi kalau istri-istrinya itu merdeka semuanya, maka pembagiannya harus sama. Wajib harus sama pembagiannya. Jika misalnya yang istri pertama 3 hari, mabit di istri pertama 3 hari, nginep istri pertama itu 3 hari, maka di istri kedua, ketiga, keempat juga 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Misalnya karena istri yang keempat muda, cantik dan sebagainya, maka nginep di istri yang keempat ini 1 minggu, itu tidak boleh. Jadi harus adil dalam membaginya ini. Wa illa jika tidak sama-sama hur dan merdeka, jika statusnya itu tidak sama dalam merdeka dan budaknya itu, fayaj'alu lil hurrati al khalisah mithlai ma liman fiha rikun. Jadi jika misalnya istri pertama merdeka atau istri yang kedua itu budak, pertama merdeka yang kedua budak, maka pembagiannya tidak harus sama. Jadi istri yang hurrah itu mendapatkan pembagian yang 2 kali lipat lebih banyak daripada yang budak. Jadi yang pertama misalnya merdeka, yang kedua itu budak, maka yang pertama itu dapat, misalnya yang pertama itu 6 hari, maka yang budak itu dapat 3 hari. Itu seperti itu.
Jadi hukum qasam ini wajib bagi suami, itu harus membagi waktunya itu harus sama jika statusnya sama-sama merdeka, dan jika salah satunya itu ada yang budak maka yang merdeka itu lebih 2 kali lipat lebih banyak pembagiannya daripada yang budak. Demikian kuliah kita telaah teks Arab hukum keluarga Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya ini manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.